Oh, action. Oh, kan ya. Take satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kita semua termasuk di dalamnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih kembali melakukan kajian rutin setiap hari Sabtu malam Ahad, bekerja sama dengan DKM Atlas dan juga Dakwah Real Community, yang insya Allah ini merupakan pertemuan keempat yang pada pekan ini mengangkat tema hidup sehat dan bahagia di segala usia. Masya Allah ya. Jadi di segala usia kita bisa hidup sehat dan bahagia. Tentunya alhamdulillah sudah berkesempatan hadir Ketua DKM Atlas Pak Rohaji. Terima kasih Pak Haji, Pak Ustadz sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan materi yang luar biasa yang insya Allah bermanfaat, khususnya untuk kita yang hadir di sini dan juga kepada pemirsa yang sedang nonton live ya. Nanti bisa diketik apabila ada pertanyaan kepada Pak Rohaji dan juga kepada rekan-rekan yang ada di sini. Bisa juga nanti untuk bertanya secara langsung. Agar lebih berkah, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, tanpa kita lama-lama, kita langsung saja ke Pak Rohaji. Silakan Pak Rohaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita malam ini yaitu tanggal 8 atau 7 ini? 7, tanggal 7 Desember ya. Itu bertepatan dengan tanggal Zulhijjahnya apa? Bulan apa? Enggak ada yang hafal. Saya juga kok bisa lupa ya. Ya sudah. Nanti ada bagian yang ngingetin no. Oke. Saya ingin nanya sebentar sebelum kita jauh-jauh ya. Kalau kita ketemu seseorang, biasanya kita mengucapkan apa? Salam. Ada yang tahu nggak artinya salamnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu artinya? Hah? Setiap ketemu kita selalu baca salam kan? Kita perlu tahu itu
artinya. Ya. Kenapa aku perlu tahu? Biar kita senang. Kalau namanya diketahui orang seneng nggak? Hah? Kalau ada orang manggil hehehe gitu enak nggak? Kalau namanya siapa ini? Hah? Amar. Amar kalau dipanggil Amar sama dipanggil hehehe gitu enak mana? Hah? Enak dipanggil Amar. Jadi pas dipanggil Amar seneng ya? Bahagia? Oh, pasti ya? Oke, enggak. Nah, kalau kita pinginnya kan gitu. Nah, kalau ngasih salam itu tujuannya ada yang tahu? Ngasih salam, kalau kita ngasih salam. Ya? Ngasih salam itu adalah ngasih ucapan doa. Semoga keselamatan dan rahmat Allah untukmu dan berkah Allah untukmu. Gitu. Jadi keselamatan, rahmat Allah dan memperoleh keberkahan dari Allah. Enak nggak kalau setiap hari kita ketemu orang didoakan begitu? Nah, pingin kan? Nah, oleh karena itu kita harus tanamkan di dalam hati kita. Kalau mau ngucapin assalamualaikum harus ditanamkan di dalam hati. Kita mendoakan rahmat dan keberkahan untuk orang yang kita ketemu. Bisa untuk orang tua kita, kakak kita, adik kita, atau bapak kita, atau guru kita, atau ustadz kita. Kasih salam itu tujuannya mana? Nah. Ada yang apa? Ininya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya? Hah? Barokahnya juga untukmu. Nah, ini ada tuh. Rahmat tahannya kepada kalian. Ya, itu tujuannya. Jadi kalau kita mengucapkan harus di dalam hati kita itu disampaikan kepada yang kita temuin, yang kita kasih salam. Jangan cuma nyebut assalamualaikum gitu. Kalau cuma nyebut assalamualaikum nggak kena apa-apa. Nggak berbekas di hatinya. Tapi kalau kita sampaikan dengan hati kita memahami, insya Allah nempel kepada orang yang kita doakan. Nah, yang mendengarkan, yang dikasih salam menjawab kan? Jawabannya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan keberkahan juga rahmat Allah untukmu gitu. Jadi membalas. Nah, yang menjawab juga kan tidak cuma sekedar mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tapi hatinya juga aku mendoakan untukmu. Itu dilatih, harus kita sering kerjakan itu dengan penuh kesadaran. Ya. Kalau kita kerjakan dengan kita paham, sadar, kesenangan akan muncul, kebahagiaan akan ketemu. Nah, itu. Ya, assalamualaikum. Terus berikutnya, sekarang kan hari apa nih sekarang? Hari Sabtu, malam Minggu. Kenapa nggak kita sebut malam Ahad? Kira Ustadz Margo. Sekarang itu malam Ahad. Ya. Kalau kita nyebut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Karena kalender kita udah terbiasa ditulis Minggu, jadi habis Sabtu Minggu gitu. Padahal habis Sabtu itu Ahad. Yang benarnya begitu. Cuman kalau kita sudah terbawa arus cukup panjang, jadi kita bawanya namanya Minggu gitu. Enak ngomong Ahad atau enak ngomong Minggu? Enak ngomong Minggu ya.
nggak apa-apa. Itu. Tapi kalau hari Minggu, kalau hari Ahad, biasanya apa kegiatannya? Libur sekolah? Libur. Kalau libur ngapain? Olahraga. Olahraga tujuannya untuk apa? Hah? Menggerakkan badan. Biar apa badan digerakkan? Agar sehat ya. Bisa nggak badan tidak digerakkan tapi tetap sehat? Bisa. Kalau umat kita, karena orang Islam, itu setiap hari dapat tugas. Apa? Sholat. Berapa kali? Lima apa? 5 waktu. Ya. Apa saja? Subuh, duhur, asar, maghrib, terus isya. Barusan isya ikut berjamaah? Ya? Oke. Nah, kalau maghrib berapa rakaat? 3. Kalau subuh? 2. Kalau asar? 4. Berarti 2, 4, 4, 3, 4 gitu ya. Nomor teleponnya siapa itu? Nomor teleponnya siapa? 2, 4, 4, 3, 4. Nah, nggak tahu. Itu kalau telepon ke Allah itu. 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4. Nah, artinya kalau kita pingin sehat, ya kerjakan itu biar bergerak. 5 waktu. Nah, telepon. Setiap kita telepon, ya kalau yang telepon pakai nomor 2, depan 2, gitu, subuh. Kalau depan 4 bisa asar, bisa duhur, bisa isya, kan gitu. Ya. Kalau isya berapa rakaat? 4. Udah hafal ya. Santrinya Pak Margo. Yes. Mantap lah ya. Nah, itu badan kita digerakkan biar sehat. Gitu. Kita seneng kalau sehat, enak. Bisa bergerak apa saja. Untuk apa badan kita sehat? Hah? Biar bugar. Kalau sudah bugar kita ngapain? Hah? Sholat. Kalau sudah sholat ngapain lagi? Hah? Dapat tugas apa saja? Membantu orang tua. Alhamdulillah. Mantap pokoknya ya. Kita apa saja yang pernah bantu orang tua? Apa yang pernah dikerjakan membantu orang tua? Apa? Membereskan kamar. Oke, apalagi? Cuci piring. Bisa nyuci piring? Benar? Kalau nyuci piring pakai apa? Sabun. Sabun apa? Bukan sabun mandi. Pakai vim ya. Oke. Itu salah satu di antaranya atau beberapa yang bisa dikerjakan ya. Biar kita tetap sehat. Sekarang kalau kita bisa bahagia gimana caranya? Kalau sholat bisa bahagia ya? Alhamdulillah. Sekarang lagi bahagia nggak? Bahagia itu rasanya gimana? Rasanya senang. Jadi senang mana? Dikasih minuman sama dikasih makan? Makan. Senang mana dikasih makan sama sholat? Ah, benar. Benar. Jadi lebih senang dikasih sholat ya daripada dikasih makan ya. Wah, hebat. Ini kalau pas sholat dulu atau makan dulu? Kalau lagi lapar. Sholat dulu. Masya Allah. Gak apa-apa ya. Sholat ingat makan atau makan ingat sholat? Ayo, milih mana nih? Apa? Makan ingat sholat. Oke. Jadi pinginnya kita makan tapi ingat sholat. Tapi kalau kita sholat ingat makan,
Itu ya. Nah, kita ini akan bisa sehat dan bisa bahagia. Ya, itu udah pasti. Dengan mengerjakan sholat. Sholat bagusnya kalau untuk pria, untuk laki-laki. Bagusnya di rumah atau di masjid? Di masjid. Benar. Tahu sebabnya? Kenapa kok mesti di masjid? Oh, disuruh sama Allah di masjid ya. Tadi sudah buka surat Al-Jin? Ya. Ayat berapa? 18. Ada yang bisa bantu membaca? Siapa? Ajung, coba baca. Yang rada gede, kenceng. Bisa baca? Berani baca? Siapa yang berani baca? Ya, ayo, nggak apa-apa. Ayo. Berani baca? Siapa? Ayo, jawab. وأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه لما قام عبد الله المجاهد لله فلا تدعوا مع الله dan wa annahu lam wa annahu ma qama abdullahi masahidan lillahi falat oh oh Mana 18 toh, berarti yang dibaca ini. oh ini 18 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna masajidal lillahi fala tad'u ma'allahi ahda. Baca terjemahan. Kemudian dia akan mengalih Surat 18. Nih. Sudah. Nah, ini mana? Nih. Nah, coba. dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk apapun dalamnya. Kan? Jadi kita tadi disuruh sholat di masjid. Masjid itu punya Allah. Ya. Mau kan? Jadi kita biar dekat sama Allah tuh datang ke masjid. Biar kita sehat, kita sholat. Ya. Biar kita bahagia, sholat juga. Sholat itu ada bergeraknya dan ada berdoanya. Kan kita banyak doa, ya. Tadi kan assalamualaikum juga berdoa. Jadi semakin sering kita berdoa kepada Allah, semakin dekat dengan pemberian Allah. Tapi seringkali kita ini berdoa tapi nggak ngerti. Ya, dalam hati kita belum berdoa. Cuman bibir kita yang ngomong. Padahal
ucapan kita tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disampaikan dengan hati yang lulus, dengan sungguh-sungguh, terus dijawab oleh yang mendengarkan dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh, insya Allah kita ini akan mendapatkan rahmat dan berkahnya dari Allah. Spontan itu dijawabnya. Tapi kenapa kok selama ini kok kita nggak mendapatkan rahmat dan berkahnya secara kontan? Ya karena mengucapkannya hanya di bibir, belum di hati. Hanya gitu, yuk kita pelan-pelan melatih diri kita cara berdoa hati gitu ya gitu. Terus kita sholatnya tadi di masjid, masjid punya Allah gitu. Nah coba dicari sekarang di surat At-Taubah, surat keberapa At-Taubah? Surat nomor 9 ya, ayatnya 18. Surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah itu gini nyarinya. Nah, nih surat At-Taubah. Ini 9. Ini surat 10 ya. Surat 9 sini. Ya kan? 10 itu kan 9 kan sebelumnya 10 ya. Bisa nyari ini surat ke 9 At-Taubah. Ayatnya ayat 9. Coba. Ayat 18. At-Taubah no, ayat 18. Coba nih. Ya. Coba 18 Arabnya mana? Ayatnya. Oke. Bisa baca? Siap? Surat 9 ini. Ini kan surat 10. Surat 9 nih, surat 9. Ayatnya 18. Udah ketemu belum? Surat 9 ayat 18. Nih. Ini surat 10. Ini surat 9. 18. Coba pelan-pelan aja bukanya. Bisa? Ini 18. Mana? Jadi yang dibaca ini ya. 18. Oke. Udah? Mau dibaca Arabnya? Ya kita baca. Saya harus baca juga nih, ntar. Atau Pak Ustadz Marco yang bacain. Ustadz, mangga Ustadz. Lebih kena kalau sama Ustadz Marco mah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidal lillahi man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Oke, coba terjemahnya dibaca. Sungguhnya murka masjid Allah orang-orang yang beriman kepada Allah hari
kepada Allah. Mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Nah, itu dijelasin kan? Orang yang memakmurkan masjid kan? Yang memakmurkan masjid itu yang mana? Yang mau datang ke masjid, yang mau sholat di masjid. Ya. Itu yang di sini termasuk kata Allah adalah hanya orang-orang yang beriman. Itu disebut orang yang beriman loh. Ya. Terus orang beriman itu yang gimana sih? Gitu ya. Orang yang percaya kepada hari kemudian. Ya. Ya, serta melaksanakan sholat. Ya kan? Terus menunaikan zakat. Oke, yang berkepunyaan dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Kita suka takut nggak? Ke tempat gelap takut? Enggak. Oh, enggak ada yang takut ya. Oke. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi insya Allah kita mendapat petunjuk. Gitu. Jadi masjid itu punyanya Allah, ya. Dan orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Nah, memakmurkan masjid adalah mau sholat di masjid, gitu. Juga mau berzakat, infak dan sedekah dan menuntut ilmu. Dan kalau itu dilakukan, makanya jadi sehat, ya, jadi seneng, gitu. Betul ya? Oke. Nah, berikutnya kalau sudah begini kita coba masjid dimakmurkan oleh orang yang seneng. Nah, terus kita baca di surat Al-Baqarah 255. Nah, tadi udah buka kan? Coba dibuka lagi. Ingat gak? Al-Baqarah itu surat nomor 2 ayatnya 255. Ayo. Ya, coba dicari lagi. Tadi kan udah tahu. 255. Ya. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayatnya 255. Ya, ini nyarinya. 255. Ya. Ini di sini nih. Nah, Al-Baqarah itu surat 2. Ini kan surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah ayatnya 255. Hah? Allahu la ilaha illa huwal qayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Coba dibaca. Al-Baqarah 255. Ya. Wala. Nih. Ini berapa ini? Nih. Nih. Jadi ini. Oke. Ditemenin sama Ustadz Margo bacanya. Ya Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya, artinya ya, kalau kita Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidur miliknya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melain apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. itu kan ya, Allah tidak, apa tadi, Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Iya. Nah, sebelum itu Allah itu tidak capek mengurus makhluknya. Mengurus makhluk. Jadi kita ini diurus sama Allah loh. Dan Allah tidak capek dan Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Nah, kalau kita urutkan tadi, masjid itu rumah Allah. Lah Allahnya tidak ngantuk dan tidak tidur. Masjidnya harusnya dikunci atau dibuka? Harus dibuka. Ya. Artinya masjid tempatnya orang beriman tadi kan di surat At-Taubah 18. Di Al-Jin 18 masjid rumahnya Allah. Nah, yang di Al-Baqarah 255 Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Dan Allah mengurus. Kita ini diurus sama Allah dan Allah tidak merasa capek ngurus kita. Tapi kita kalau disuruh sholat seringkali menunda-nunda. Ya. Aduh mau. Nah, makanya kita minta tolong ke Allah juga. Gitu. Biar kita kuat. Nah, kalau kita ditolong sama Allah, kita akan jadi sehat. Dan kita pasti seneng, bahagia. Kenapa bahagia? Segala keperluan kita dipenuhi sama Allah, gitu. Nah, itu ya. Coba diin. Sebenarnya ini lebih jauh bisa tajam lagi ya. Kalau kita mau mendekatin Allah, pasti kita akan mendapatkan berkah yang kuat. Makanya balik lagi tadi, kalau ngasih salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa kita kepada orang lain yang kita temui. Bisa juga doa kita kepada orang tua kita, doa kita kepada guru kita, doa kita kepada teman kita. Dan kalau kita sering berdoa, Allah tidak melarang, bahkan senang Allah itu kalau dimintain. Allah itu paling suka kepada hambanya yang senantiasa berdoa kepadanya. Karena itu tunjuk, itu wujud dari dibutuhkannya. Jadi kita butuh Allah gitu, bukan Allah yang butuh kita. Gitu. Ya, suka gitu? Oke. Ada yang ingin diketahui jauh dari cerita pendek tadi?
Ya, dari salam, terus kita coba ngomong masjid, gitu ya. Masjid itu punya Allah. Oleh karena itu masjid dibuka, harusnya masjid itu bukanya 24 jam. Ya. Kenapa harus buka 24 jam? Ya karena di situ ada rumahnya Allah, tempat kita mengadu. Jadi kalau ada masalah, apapun masalahnya, datanglah ke masjid. Terus mengadu kepada Allah. Gitu. Kalau bisa, bagusnya sih memang di pengurus masjid ada yang bisa mengebantu, bisa tempat konsultasi, tempat cerita, tempat mengadukan berbagai macam. Kita sama-sama dengan mendekati ini, dengan membaca Al-Quran, kita cari solusinya, penyelesaiannya, segala masalah kita lewat Al-Quran. Insya Allah Al-Quran itu akan menjawab. Jawabnya enggak harus langsung ngomong gitu, enggak. Tapi kita akan menemukan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang akan menjawab persoalan kita. Gitu. Ya. Itu lebih yang bisa disampaikan. Sebenarnya ada yang ingin cerita dikit kaitannya dengan apa? Surat Al-Fatihah. Ada hafal surat Al-Fatihah? Hafal? Coba, sing, ayo kalau hafal, baca, ayo. Nanti kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemilik hari balasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya, itu di surat Al-Fatihah itu selalu dibaca di dalam menjalankan sholat. Di rakaat berapa saja dibacanya? Rakaat pertama baca, di rakaat kedua. Kalau sholat duhur, rakaat pertama baca, rakaat kedua, rakaat ketiga baca, rakaat 4 dibaca juga ya. Nah, oke. Nah, itu sudah tahu artinya, terus tahu kegunaannya nggak? Al-Fatihah belum. Oke, ini cerita ya, manfaatkan. Itu kan yang pertama tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih itu siapa? Allah. Yang Maha Penyayang? Allah. Kalau Allah mengasihi itu siapa saja yang dikasihi sama Allah? Semua umatnya, baik yang kafir ataupun yang memusuhi Allah ataupun tidak gitu ya. Kalau Maha Pengasih, Penyayang, Rohim, yang Rohman itu untuk Rohim itu untuk yang ya. Nah, itu ya.
Rahman Rahim. Terus Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Seru syukuran alam. Jadi pujian-pujian itu hanya untuk Allah. Jadi kalau disebut pinter, jawabnya Alhamdulillah. Yang membuat pinter kita itu Allah. Ya, kasep. Nah, jawabnya Alhamdulillah. Membuat kasep kita itu Allah, gitu loh. Jadi kita senantiasa menyambungkan dengan Allah. Itu Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim udah. Terus Maliki Yaumidin. Ya, Maliki Yaumidin atas adalah Allah yang menguasai, raja di raja. Dari sekarang sampai nanti, ya Allah. Terus habis itu iya karena budu, iya karena nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah. Ya kita kan menyembah ke Allah. Dan kepadamu aku mohon pertolongan. Pernah minta tolong? Apa minta tolong apa ke Allah? Ya. Nah, ini kesempatan kalau sholat ya pada saat membaca iya karena budu, iya karena stain, pada iya karena stain, dalam hati minta ke Allah. Sering kita baca terus saja bablas, ya apalagi kalau sholat sendiri. Nah itu kesempatan kita minta ke Allah. Allah itu menanti-nanti, nunggu. Mana ini permintaan hambaku, anak umat-umat yang minta enggak gitu. Kita ditunggu sama Allah permintaan kita. Karena kita enggak ngerti, seringkali enggak ditunggu sama Allah pun enggak kerasa. Enggak kerasa ditunggu sama Allah. Jadi enggak sempat minta. Minta pinter. Minta cepet lancar membaca Al-Quran. Ya. Nah, itu saatnya waktu baca itu. Insya Allah itu akan maknanya akan besar. Nah, berikutnya ayatnya ihdinas siratal mustaqim. Jadi minta pun kita minta kepada Allah, ya Allah, aku jadikan pinter yang berada di jalan siratal, jalan yang lurus. Jalan kebenaranmu. Seperti siapa? Gitu. Seperti hamba-hambamu ya Allah yang sudah kau beri kenikmatan di dunia dan di akhirat. Bukan seperti hamba-hambamu yang kau murkai kan gitu. Jadi sebenarnya baca Al-Fatihah itu kayak kita ini sedang bicara. Allah. Jadi sholat itu seperti dialognya hati kita, bukan bibir ya. Bibir memang bisa sukain, tapi hati kita yang bicara. Insya Allah dengan begitu membuat sehat dan bahagia hati kita. Itu. Mungkin itu dulu ya. Sudah jam 9 nih. Enggak kerasa. Ya segitu dulu. Ingin ditanya silakan. Nanti kita ini kan. Yuk mangga Ustaz. Baik, Masya Allah, Barakallah. Terima kasih Pak Ustadz sudah menjelaskan mengenai yang pertama, mengingatkan ya, ini malam minggu apa malam ahad? Malam ahad ya. Dibiasakan dengan istilah-istilah Islami. Kalau 7 Desember itu, kalau hijriahnya berapa? Tadi ada ini 6 Jumadil akhir ya. Mulai dibiasakan. Kenapa? Karena banyak istilah-istilah yang mungkin kita sudah terbiasa ya. Minggu ya. Sekarang kita kembalikan ke istilah-istilah Islami ya, biar terbiasa. Alhamdulillah. Nah tadi Ustadz Rohaji sudah menjelaskan tentang bahwa masjid itu adalah milik Allah, rumah Allah. Dan juga
orang-orang yang memakmurkan masjid, ya, melaksanakan sholat, zakat, dan tidak takut dengan apapun, insya Allah mudah-mudahan diharapkan mendapatkan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid itu seharusnya 24 jam, ya. Seharusnya 24 jam, jangan ada istilah dikunci atau tidak menerima, ya. Karena Allah saja tidak tidur, ya. Masih tidak lelah dalam mengurus seluruh umat, ya, seluruh manusia dan seluruh ciptaannya. Alhamdulillah. Silakan kita lanjutkan ke sesi berikutnya, sesi pertanyaan. Ini karena di live belum ada pertanyaan, kita mangga silakan bagi yang di sini apabila ada yang ingin ditanyakan. Masyaallah. Ustaz, ada yang mau bertanya? Kang Ilham? Pak Rendra? Ada yang mau ditanyakan? Mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz Abdul Haji atas ilmunya, gitu, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini beberapa kali memang ditemukan, ya, masjid-masjid yang memang setelah sholat itu memang dikunci, gitu ya. Bahkan bukan hanya di setelah sholat isya, ya, biasanya rata-rata kan setelah sholat dikunci. Ini kadang setelah sholat zuhur atau setelah sholat asar, gitu ya, itu juga dikunci. Padahal kalau kita melihat ke belakang, gitu ya, zaman Nabiullah, terus masjid ini memang dijadikan tempat segala hal, gitu ya. Betul tadi kata Ustadz, kalau ada mah, gitu ya, setiap pengurus masjid itu, permasalahan umat itu bisa jadi menemukan salah satu solusinya itu ketika kembali ke masjid, gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaannya itu Ustaz, kenapa masih ada, gitu Ustaz, ya, masjid-masjid yang memang seperti itu? Apakah memang belum mengetahui secara menyeluruh terkait bagaimana sih kepengurusan masjid ini, atau memang ada hal-hal lain yang memang dirasa justru ini demi masjid nih akhirnya harus dikunci, gitu, dan hal lain sebagainya. Dan bagaimana sih supaya umat itu bisa kembali betul-betul memakmurkan masjid ini? Karena kalau dilihat tadi ini materi luar biasa sih. Apa yang menjadi keresahan salah satunya itu bisa terselesaikan di masjid, gitu. Mungkin itu saja, Ustaz. Sebenarnya persoalan masjid itu ini sejarah panjang. Kalau untuk spesifik untuk Indonesia, ya, masjid ini sengaja untuk dijauhkan sejarahnya, karena banyak perlawanan atau pejuang kemerdekaan itu diawali dari orang-orang yang belajar di masjid, gitu. Dulu pesantren kayak gitu. Nah, pesantren selalu ada masjidnya dan di situ tempat berjuangnya. Nah, para penjajah itu tidak suka kalau ada orang pinter, karena di masjid itulah tempat orang mengolah pikirannya, mengolah kemerdekaannya, gitu. Di masjid itu orang akan tahu, oh ini sebuah tindakan yang membuat kita terjajah atau tidak terjajah.
Oh ini kita dipojokkan atau kita tidak dipojokkan. Itu kalau kita mau belajar dan belajar gitu. Nah, di masjid kita cuma tahu bahwa saya penguasa yang Allah, tidak ada yang lain. Dan dia diajarin patuh hanya kepada Allah. Nah, patuh kepada pemimpin yang taat Allah. Itu sebenarnya pelajaran. Karena kita cukup lama di Indonesia, cukup lama meninggalkan masjid. Lalu situasi sekarang perlahan, walaupun awal tahun 2000-an mulai banyak berkembang. Itu semangat untuk ini, memakmurkan masjid. Kalau saya mengalaminya itu sejak tahun 80 sebenarnya. Berangkat tahun 80 itu mulai banyak ada, dulu itu ada SII, studi Islam intensif. Ada pesantren kilat, pesantren 3 hari, pesantren 7 hari gitu. Terus ada LMD, latihan mujahid dakwah gitu. Itu tahun 80-an awal atau akhir tahun 70-an lah. Itu mulai bergerak, mulai ada kecintaan kembali kepada masjid gitu. Nah, memasuki tahun 2000 itu tambah semangat lagi gitu. Makanya kalau kita pelajarin di Indonesia tahun 80 itu mulai pelatihan kayak SII, LMD gitu. Terus kemudian muncul BMT, Baitul Mal wa Tanwil. Terus muncul berikutnya Bank Muamalat gitu. Nah, Bank Muamalat itu berbareng, sebelumnya ada disebut dulu koran Republika gitu. Terus ada Bank Muamalat, itu proses berjalan gitu. Nah, berikutnya Republika rada remeng-remeng gitu. Terus Bank Muamalat juga ya nafasnya rada inilah butuh kasih pompaan lah gitu biar semangat lagi kan gitu. Nah, itu proses sampai sekarang. Tapi ada gerakan-gerakannya atau ada aktivitas itu kembali kepada masjid. Nah, sekarang tahun 2000-an itu mulai rame, apalagi setelah masuk tahun 2020. Wah, itu lebih semangat lagi gitu. Sebelum Covid sampai pada posisi Covid semangat, sampai sekarang juga mulai. Sekarang kan ada tahun ini ada muncul ada Basnas pengarah ke dan ada lembaga apa itu? Yang kayak Darul Tauhid itu punya lembaga yang ngurusin zakat, itu ada rumah zakat, terus rumah apa lagi lah yang macam-macam itu ya. Nah, perjalanan itu menggerakkan, menggairahkan, walaupun masih banyak masjid yang belum dibuka, tapi karena fungsi masjid sebagai tempat untuk bertanya, sebagai tempat untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, itu yang belum tersosialisasi dengan banyak gitu loh, secara ramai. Saya kira itu sih. Mudah-mudahan ini proses kita sama-sama menyampaikan bahwasanya masjid adalah tempatnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Kalau saya lihat ke depan ini urusan ekonomi pun bisa diselesaikan di masjid gitu. Urusan kesehatan juga bisa diselesaikan di masjid. Kalau sejarah yang ada, misalnya masjid itu tempat bertanya segala macam gitu. Anak-anak muda maju, wah, gitu ya. Belajar tiada henti. Ya. Malam Ahad juga semangat ngaji. Makanya disebutnya tadi ngobat. Oh, ngobat. Pokoknya jangan semangat, harus ngobat gitu kan. Ngobrol tambah taat ya. Pokoknya kita harus ngobat terus ya. Temannya untuk ngobat. Nah, saya kira itu mungkin Mas ya. Insyaallah, alhamdulillah.
Ini ada pertanyaan lagi di grup di YouTube dari Sumargo Siswantoro. Pertanyaannya gini, Pak Ustadz, kan sekarang tuh ada masjid yang penggunaannya emang khusus untuk jamaahnya. Misal ada plang di depan masjid itu ada plang dari LDII misalnya ya, ada plang yang lain sebagainya gitu. Nah, ketika masjid-masjid ini ada pelangnya kan, jadi kita ingin masuk tuh khawatir, wah ini mah nanti seperti ini. Jadi menurut Pak Ustadz, kalau kondisi seperti ini tuh apakah emang harus seperti itu atau idealnya seperti apa? Pak Ustadz? Gini, kalau ya ada plang-plang itu kan, plang itu ada pemberian nama biar identitas kita ketahuan gitu. Tapi menurut saya sih boleh-boleh aja pasang itu asal memahami peranan Islam itu, tidak gampang menuduh orang atau tidak gampang memberi label orang. Itu aja. Mau dikasih plang A, C boleh. Tapi jangan melabel. Kalau sudah plang A, terus misalkan ada D datang, terus dilabelin. Yang D mau datang pun juga nggak usah harus ngelabelin si A gitu. Nah, kalau kita melatih itu bisa kita kerjakan, insya Allah secara perlahan akan bisa baik. Tapi emang ini proses sosial, tidak gampang memang untuk menjauhkan dari label-label, karena keburu label itu ada keterkaitan dan kepentingan, biasanya ada keterkaitan kepentingan ekonomi. Nah, kalau sudah bicara ada keterkaitan ekonomi dan ketaatan terhadap ini, itu butuh pencerahan yang lebih lama gitu dan intens. Saya kira itu. Ya, kita kan ada label A, B, C, D, E, F, G. Wah, banyak sekali. Kan ada hadisnya yang menyatakan Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan gitu. Kok banyak benar 73? Terus nanti satu yang benar. Semuanya ngaku satu. Dari 73 itu masing-masing mengaku yang satu yang benar. Jadi ya sudah. Lebih baik kita dengerin, cari yang samanya. Yang bedanya ya sudah jalan sendiri-sendiri. Tapi yang samanya, saya yakin yang samanya itu Allah dan Al-Quran dan Kanjeng Nabi Muhammadnya. 3 pokok itu saja sudah, ini udah. Yang beda-bedanya biar jalan sendiri-sendirilah kalau memang ada bedanya gitu. Tapi yang utama itu adalah Allah, Kanjeng Nabi Muhammad, Al-Quran. Apakah ada beda juga Al-Qurannya? Nah itu kita. Al-Quran satu-satunya kitab di dunia ini yang tidak tergoyahkan. Artinya tidak ada yang berani mengganggu. Setiap yang mengganggu selalu celaka. Yang memasukkan Al-Quran itu selalu celaka. Itu jawabannya. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Mangga masih diberi waktu untuk bertanya. Ada pertanyaan lagi Pak Ustadz di kolom komentar, kita bacakan. Nggak ada sekarang. Oh, ada. Enggak. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki, Ustadz. Saya tinggal di Gang Desa. Alhamdulillah. Di RW 3. Dekat lah. Belakang Semia Kencana itu, tinggal di sana. Baso aja nih. Berarti dekat mie beringin. Nah, itu deket.
Caringin mungkin. Oh, Caringin ya? Iya, Caringin. Nah, eh, ini menarik tentang masih tentang masjid ini, Pak Ustadz. Karena di tempat saya itu kan di Masjid Nurul Iman itu kan masjid jami namanya itu sering dipakai Jumatan gitu kan. Jami itu kan cukup besar gitu. Iya. Itu kan dari Pak Haji Umuh gitu kan. Turun temurun dari keluarga besar Pak Haji Umuh itu. Nah, yang jadi masalah itu ada seorang tamu gitu pengen maksud saya pengen ke air gitu ya, tapi tidak disediakan di sana itu WC gitu. Cuman ada WC buat laki-laki saja. Nah, ada tamu dari tetangga itu yang pengen ke air gitu, tapi nggak ada WC buat perempuan. Sampai sekarang itu nggak dikasih WC. Saya pernah nanya ke pengurusnya gitu, Kang Mimin, kenapa ini nggak ada WC? Wah, ini suka dipakai sama orang-orang bengkel katanya gitu, makanya nggak disediain WC gitu. Takutnya kan pada jorok semua gitu. Itu juga sampai segitunya gitu. Bukan saya menjelekin gitu, tapi itu gimana sih cara solusinya gitu. Saya berbicara untuk supaya adalah buat tamu yang jauh gitu datang jauh-jauh gitu. Nah, solusinya itu seperti apa gitu untuk mengatasi masjid jami yang nggak ada WC-nya gitu. Nah, yang kedua tentang masalah kotak amal gitu ya, uang yang di kotak amal gitu. Nah, fungsi sebenarnya kotak amal itu buat apa, Ustaz? Sebenarnya buat apa gitu? Apa buat kemakmuran masjid, atau buat penduduk sekitar, atau buat menggaji suatu pegawai masjid, atau gimana gitu? Soalnya saya pernah jalan-jalan ke Jogja gitu, ke Masjid Jogokarian gitu ya, yang di Jogja gitu. Pernah dengar bahwa di Jogokarian itu setiap Jumat atau setiap Kamis atau Jumat itu dihabiskan gitu untuk dibagi, bukan untuk kebutuhan masyarakat sekitar gitu ya. Jadi jangan sampai ada uang di kotak amal yang tersisa gitu. Alhamdulillah mungkin kalau ada musafir yang kehabisan ongkos bisa datang ke sana, katanya seperti itu. Malahan saya juga sempat singgah di sana gitu. Nah gitu. Jadi yang kedua itu fungsi uang dari kotak amal itu sebenarnya itu untuk apa gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur Kang Zaki ya. Yang pertama, hemat saya masjid itu perlu memang ada menyediakan toilet untuk putra dan putri. Itu kalau memang biasanya sih kalau di kota problem persoalan tempat, space-nya. Ya, karena space-nya nggak cukup, kerepotan buat tempat itu. Ya oke. Kalau gitu kalau memang ada satu ya bisa digunakan untuk putra dan putri. Tapi intinya gini, usahakan sebenarnya masjid itu tidak menolak atau tidak ketakutan soal kebersihan. Jadi kalau punya toilet, ya bukalah semua, siapa saja boleh pakai. Gitu. Jangan takut jadi kotor. Kalau toilet kita ada yang ngotorin ke situ, itu adalah berkah buat pengurus. Berkah apa? Beribadah, membersihkan masjid, membersihkan toilet, itu ibadah yang luar biasa. Nah kalau toiletnya bersih terus nggak ada kesempatan ibadah ya. Membersihkannya itu udah dapat ibadah. Gitu. Nah ini yang perlu kita harus. Nah oleh karena itu perlu ada edukasi. Kita harus perlu jelasin kepada para pengurus. Siapa saja yang mau jadi pengurus masjid sudah selayaknya siap sebagai karyawannya Allah. Karena masjid punyanya Allah. Seperti surat At-Taubah tadi. Ayat 18 gitu.
Nah, kalau kita siap, kita bersedia menjadi pengurus masjid, itu sudah luar biasa. Kita dipercaya sama Allah itu. Nah kalau sudah begitu, jangan ragu. Kalau ada yang ngotorin masjid ya dibersihin saja. Nggak usah harus ini. Terus kemudian masjid nggak ada airnya, ya dicari airnya gitu. Kalau nyari sendiri nggak bisa, ya minta tolong. Kemana? Ke jamaah yang lain yang kiranya bisa gitu. Jadi kita sampaikan saja. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu akan terselesaikan. Jangan takut misalkan masjid ada saudara kita tukang tineng misalkan lewat dekat masjid, terus pingin buang air kecil. Ya kalau toiletnya dikunci dia nggak bisa. Masa mau di celana? Kita membantu atau masjid melayanin orang yang bisa melepaskan hajat kecilnya, gitu, yaitu bisa ke kamar kecil ataupun WC-nya, itu sudah ibadah yang luar biasa. Artinya apa? Membantu saudara kita yang sedang mau melepaskan hajat, itu luar biasa. Nah, pemahaman ini yang perlu kita ceritakan, harus kita jelasin. Gitu. Nah, ada lagi, wah Pak, itu kalau itu banyak yang buang hajat besar di situ, BL di situ, mampet Pak nanti gini. Wah repot lagi kita. Ya kalau mampet dibenerin gitu, dibersihin gitu. Nah proses itu yang harus diajarkan, proses itu yang harus ditransfer, pengetahuan dan amalan-amalan itu. Itu kalau saya kira yang kaitannya dengan toilet ya. Jadi jangan takut, oh orang bengkel ke sana. Ya bagus kalau dia sering ke masjid. Tinggal nanti kalau udah sering ke masjid, diajak sholat di masjid gitu loh. Jadi kalau ada siapa saja yang tadinya ke masjidnya cuman datangnya cuman mau ke masjid cuman ikut mandi, boleh. Gitu. Wong ke masjid mau ikut tiduran saja, belum ikut sholat, nggak apa-apa. Tapi perhatikan, nanti berikutnya kita ajak dia untuk sholat, kita ajak untuk menjalankan ibadahnya di masjid, gitu. Itu intinya yang harus kita kembangkan. Nah, kaitannya dengan seperti cerita di Jogokarian. Jogokarian itu berangkatnya dari tahun 2000-an. Jadi persiapannya tahun 90-an. Akhir tahun 90. Nah, terus dikembangkan, berjalan. Nah, setelah berjalan banyak yang melakukan wakaf produktif ke Masjid Jogokarian. Nah, wakaf produktif itulah yang menghidupin aktivitas Masjid Jogokarian. Nah, yang disebut katanya kenceleng 0% itu, kencelengnya yang dapat langsung dibagi itu pakai kegiatan. Itu yang nol, yang dinolkan. Tapi untuk operasionalnya di backup dari dana wakaf produktifnya. Jogokarian punya hotel. Gitu. Jadi kalau datang ke sana pagi subuh, mau masuk masjid dikasih kupon, dikasih voucher untuk makan sarapan pagi. Jadi selesai sholat subuh, terus setelah sholat suruk, biasanya ngaji di situ, terus sholat suruk. Setelah selesai sholat suruk, kuponnya bisa ditukar di warung-warung yang di sekitar masjid. Nanti warung itu menukarkan vouchernya ke masjid. Belinya pakai voucher. Vouchernya harganya dikasih voucher 10.000. Kemudian dia makan habis 11.000, ya 1.000-nya keluar uang sendiri. Yang 10.000 ditanggung oleh masjid. Itu setahu saya gitu. Dari Jogokarian. Kebetulan saya juga udah ke sana dan saya udah ketemu sama Pak Jahirnya. Sempat ngobrol beberapa saat. Dan masjid yang kayak seperti itu sudah mulai banyak berkembang. Di Bandung ini pun juga mengarah ke sana ada beberapa. Yang setahu saya ada 5 masjid ya yang sudah mulai ini. Selain kalau masjid Darul Tauhid beda lagi itu. Pendekatannya berbeda. Gitu. Nah, itu saya kira yang bisa saya ceritain soal penggunaannya
canceling masjid, itu sangat tergantung kepada pengelola masjid masing-masing. Karena di kita ini banyak masjid, cara pengelolaannya bisa beda-beda. Dan kebijakannya juga beda-beda. Gitu. Nggak bisa dibuat seragam. Nah kalau mau dibuat seragam, mungkin harus jadi masjidnya pemerintah kayaknya. Karena harus ada pakai seragam gitu. Nah saya kira itu kayaknya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau, mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Gitu. Itu Ustaz. Mangga. Yuk, mangga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willy Alhamdulillah. dari pesantren Darussyafaqo. Iya. Ustadz, saya ingin bertanya bahwa kalau ada anak kecil atau lari-lari di masjid boleh enggak? Itu anak kecil kalau lari-lari ke masjid, di masjid, itu tandanya anak sehat. Nah, anak yang sehat itu yang seneng lari-lari, gitu, ya. Nah, tinggal lari-larinya diatur. Jangan ada orang sholat terus lari-lari di depannya, itu nggak tepat itu, ya. Boleh lari-lari, tapi harus ngerti diatur. Ada tata namanya, ya, gitu. Nggak apa-apa, boleh. Di masjid bermain boleh, sesuai dengan tata keramanya. Ada orang sholat, jangan teriak-teriak, kan gitu, ya. Kalau lagi kosong nggak deh, boleh. Masjid itu memang harus tempat bermain dan tempat ibadah. Bermain itu juga ibadah loh ya, ya. Tapi jangan di dalam masjid sini termain bola, main bola di sini mah berantakan kacanya nanti. Main bolanya di luar. Ya. Boleh, boleh. Prinsipnya gitu, ya. Apalagi? Udah cukup, Willy? Ada lagi yang boleh tanyakan? Udah cukup, alhamdulillah. Nah ini ada penonton setia, Alhamdulillah. tukang listrik Bandung dan selalu bertanya tiap ini. Pertanyaannya, kenapa Ustadz di masjid suka dilarang tidur? Iya. Di masjid itu ya bukan dilarang tidur. Banyak orang di masjid tidur kok. Contohnya Jumatan, dengerin ceramahnya juga dengerin khotbah Jumat sambil tidur. Sebenarnya nggak dilarang kok di masjid. Yang nggak boleh itu di masjid sampai orang lain sholat dia tidur, nah itu jangan. Itu boleh-boleh aja. Artinya kalau di masjid nggak boleh tidur itu maksudnya kalau ada orang sholat jangan tidur di depan orang sholat. Itulah nanti gitu. Dan masjid bukan tempat untuk tidur, tapi masjid tempat iktikaf. Kalau mau tidur ada tempatnya. Biasanya sarana masjid bisa disediakan tempat ya dispesifikan lah, dikasih ruang sedikit untuk yang tidur. Tapi tempat sebagian besarnya masjid dipakai untuk iktikaf. Itu mungkin maksud. Nuhun. Baik, jazakallah khair. Masih ada 5 menit lagi untuk pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, mungkin ada closing statement, kesimpulan dari hari ini. Mangga, Pak Haji. Cukup? Ya, Cukup. nanti nambah lagi ya. Gampang ya. Bismillah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam ini senantiasa dapat tuntunan, bimbingan dan berkah dari Allah, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berada di jalannya, dan jangan lupa saling mengingatkan. Wattawassobil haq
wa tawassabil sabr. Ya. Dan kalau nanti di alam sana, mudah-mudahan kita berada di taman surga yang sama. Kalau seandainya di antara kita nggak ada di taman itu, cari sampai ketemu ya. Ajak ke teman-temannya ya, yang temannya yang ada di sini diajak masuk. Saya kira itu kita senantiasa berusaha dekat kepada Allah dan kita senantiasa berharap kepada Allah adalah kalaupun nanti pulang ke Allah dalam kondisi yang terbaik dalam ramah cinta Allah gitu. Dan jangan lupa gunakan kesempatan hidup kita untuk kebaikan orang lain. Jadi usahakan diri kita bisa bermanfaat sebanyak-banyak untuk orang lain. Saya kira itu ya sebagai penutup. Kita akhiri aja pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mangga Ustaz. Baik, Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah tadi closing statement yang bisa jadi pelajaran buat kita. Watawasobil haq, watawasobis sober. Ya. Kita saling menasihati pada hal-hal yang benar yang Allah sampaikan. Dan tentunya kita selalu menasihati dalam kesabaran. Dan ini semua dalam lingkup watawasobil marhamah. Kita karena kasih sayang, karena cinta ke sesama ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diubah jadi kebaikan dunia dan akhirat. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.